silakan masuk. Halo Sarah. No, it's no problem. Okay. Jadi selamat datang di RK Kinari. Ini adalah salah satu ruangan yang terpenting bagi RK Kinari wanita. Jadi ini namanya apa ya? Kalau orang sini apa bahasa dapurnya apa? Dapur itu? Dapur. Dapur. Ya. Ini dapur. Kalau orang teman-teman itu bilang geli. Jadi apa? Geli atau kitchen. Sama-sama semua sama. Ini kita masak, ada juga beberapa storage di sini. Rice cooker dan lain-lain. Kemudian di sampingnya ini adalah apa ya? Kalau kita bilangnya teman-teman itu bilangnya itu public space-nya, ruang publiknya itu di sini. Jadi apapun yang ada di atas ini yang milik pribadi kita disiplinkan untuk dikemasi, jadi tidak berserakan seperti itu. Nah, karena kapal ini sebenarnya kapal yang kecil, termasuk kapal yang kecil, tapi kami mempunyai keinginan untuk sesuatu perjalanan yang panjang, sehingga kami juga perlu banyak bekal. Akhirnya kami memanfaatkan setiap ruang yang ada. Jadi kita benar-benar mengoptimalkan space-nya ruang seperti ini. Di bawah kursi kami ada ada storage-nya. ada storage-nya. Biasanya ini penuh karena kita belum provisioning, makanya kalau kami ini rencana di sini mau provisioning, biasanya ada umbi-umbian, jagung dan lain-lain. Wortel, kentang itu di sini. Pas mau jalan pasti dipenuhin. Kalau mau jalan kita pasti penuhin. Kemudian di situ sama ada, kalau ini ada toples. Ada biskuit dan lain-lain. Jadi begitu, kacang-kacangan. guys. Iya betul. Nah, tapi kalau yang di sini, kalau yang di samping sini berbeda. Kalau di sini kita ini namanya ada beberapa barang, tapi kita ini lebih menggunakan untuk charge controller. Nah, jadi karena salah satu visi misi kapal ini tentang lingkungan, sehingga tidak mungkin juga kapal ini menggunakan daya yang merusak lingkungan, sehingga salah satu energi yang bisa dinikmati adalah matahari, sehingga kami mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Kayak solar cell Nah, gitu. betul. Ini solar cell-nya di atas semua. Oh. Jadi ini ada kabel masuk sini, kemudian ini charger controllernya. Jadi dia kalau terlalu banyak daya dia yang kasih kurang. Kalau kita kurang daya dia yang kasih banyak. Ya, skin. Ada 8 plus 1 dari kincir angin atas. Nah, Ini buat apa? mana? Kalau itu hiasan aja kayaknya. Oh, ini hiasan aja. Hiasan aja kayaknya, tidak ada Hiasan aja. apa-apa. Nah, kalau salah satunya juga kelebihan dari RK Kinari adalah kita bisa produksi air sendiri. Oh iya. Jadi kita punya mesin Desalinasi. desalinator di bawah, nanti bisa cek. Jadi kita ubah air laut menjadi air tawar, itu layak konsumsi, layak mandi dan lain-lain. Mungkin Bu Anita mau coba? Boleh. Thank you. Nanti nggak tahu rasanya seperti apa menurut Bu Anita. Rasanya seperti air tawar. Ya. Sip. Thank you Seperti ya. itu. Jadi ini adalah salah satu sumber kehidupan juga untuk RK Kinari. Jadi sudah ada matahari, sudah ada air. Nanti keluar jalannya pakai angin. Tinggal energi dari tanah saja kita yang tidak punya karena kita hidup di atas laut. Iya. Seperti itu. Mari ke ruang selanjutnya. Oke. Ini namanya wheelhouse atau ruang kemudi. Nah, itu tadi yang saya tunjukkan charger controllernya di bawah. Itu kiri kanan atas semua itu adalah solar suryanya, solar cell-nya. Nah, Oh, yang di atas atap itu ya. betul yang hitam. Kalau yang tengah ini agak istimewa karena dia bisa diinjak. Kalau yang kanan kiri dia tidak bisa diinjak. Seperti itu. Nah, kemudian di tiang ini kalau nanti keluar ada kasih lihat atas itu ada kincir angin. Itu juga karena dia selain dia lihat baca rahmat angin, karena ada energi kinetiknya. Tapi ada energinya yang bisa kita sikat dipergunakan. juga untuk listrik.
karena kita juga perjalanan panjang Bu Anita, sehingga pemilik kapal juga kapten kapal lebih memudahkan tugasnya karena mereka cross beberapa samudra. Jadi kayak ada autopilot kayak gini. Betul, ini namanya AIS, Automatic Information System. Kita bisa lihat map, peta, radar, kapal siapa saja yang lewat dan lain-lain itu melalui sini. Ini juga bisa sebagai autopilot juga. Jadi tidak perlu kayak pelaut-pelaut zaman dulu yang selalu harus pegang kemudi atau seperti apa. This is Ben. Ini Kapten Ben. Kapten Ben, selamat pagi. Jadi ditunjang juga, kita punya ada tab, biasanya pakai lihat Google Earth, ada juga beberapa navigasi yang tadi laptop dan lain-lain. Jadi kita full untuk informasi memanfaatkan kecanggihan teknologi hari ini sehingga kita juga nggak main-main jalannya. Ya, radar. Jadi kita karena kita melewati samudra sehingga kita juga perhitungannya juga harus tepat dan presisi. Nah, ini adalah salah satu benda yang sangat-sangat berharga bagi Arka Kinari. Ini namanya orang bilang logbook. Semua dituliskan di sini setiap 2 jam ketika kami berjalan. Nah, ini logbook kita ketika pertama kali kita jalan dari Bali. Ini bukti-buktinya, catatannya mulai dari jam dan tanggal, betul, terus lintangnya, lintang selatan, lintang timur, kecepatannya, mesinnya, kondisi mesin, kemudian wind ini F ini adalah indikator angin. Kekuatan. Semakin F-nya tinggi semakin anginnya gila. Kemudian kita ke arah mana, apa yang terjadi, ada notnya. Nah, kalau ini adalah bukti dari sejarahnya dia mulai pertama dari Rotterdam. Ini Dari bukti. Rotterdam. Ya, dari Tahun Belanda. 2019. Tahun 2019. Ini 2019. ini bukti-buktinya mereka, mungkin agak yang ini. Jadi semuanya dicatat. Bagus. Jadi Ibu Anita pernah nonton film Titanic? Pernah. Titanic itu bisa ditemukan sejarahnya Karena ada catatannya. karena catatan logbooknya. Jadi Titanic itu bisa, ini ketabrak di mana, ini apa itu ketemu logbooknya. Tapi Logbook ini kalau kena air, pencatatannya macam-macam. pencatatannya. macam-macam. Jadi selain ini ada catatan. Kalau ini ada catatan, kita kayak ada Google Drive di sini sekarang kita sekaligus masukkan ke. Jadi saya nggak tahu ya kalau Titanic, tapi menurut sejarahnya Titanic itu ketemunya karena ceritanya karena ada logbook. Betul. Tapi logbooknya dengan model apa, bentuknya seperti apa, itu yang setiap kapal beda-beda mungkin ya. Ini ada radio Radio pantau. sekitar, radio pantau di channel 16. Jadi semua channel lain masuk sini, jadi kita bisa kontak-kontak dan lain-lain seperti itu. Ini cenderamata ya. Ini cenderamata waktu kami ikut jalur rempah ketika masuk Bandeneira. perahu kora-kora. Ini miniatur Arka Kinari. Ini miniatur Arka Kinari. Ya, Wah. saya cek dulu. Oke, silakan Bu Anita. Oke. Izinkan masuk. Thank you. Permisi. Yang ini pemilik kapalnya, Mr. Grey. Halo Mr. Grey. Jadi ini kamarnya mereka berdua. Mr. Grey sama Ibu Nova. Grey sama Ibu Nova. Ini juga ruang multi serbaguna. Multifungsi. Ada kamar tidur mereka, ada juga ruang kerja Bapak Ruang Grey. kerja. Itu mungkin you're right for our podcast. Oh, ini Grey mau bikin podcast skripnya, jadi kita mendokumentasikan perjalanan melalui berbagai macam cara. Salah satunya podcast. Bapak mau bikin buku kalau Luar biasa. catatan di Instagram dan lain-lain. Itu salah satu pencatatan perjalanan. Biasanya di sini juga buat studio. Ya, mereka latihan musik teknik musik berdua di sini juga. Jadi, Wow. stand mic, terus itu drum pads, terus di sini ada alat-alat. Jadi mereka berdua musisi, seniman. Drum dan lain-lain di sini semua itu ada gitarnya. Jadi mereka rekaman, bikin lagu, latihan, tidur, kerja, Semua di sini. itu mereka manfaatkan di sini. Luar biasa.
printer juga di sini. Ada juga buaya. Office music studio. Bagus. Tempat tidur. Ya, ruang kerja, studio, tempat Wah, ada kaset-kaset yang dulu nih. ya gede. Dulu nih. Cassette tape ya. Kaset tape dulu. Ini ada apa? Karena gue suka baca juga. Apa namanya? Library, perpustakaan. Perpustakaan. Ada beberapa buku yang kita suka baca. Di bawah Ya. nanti juga ada kalau buat kita. Saya juga suka baca. I like reading. Nah, salah satunya juga sudut. Kenalkan sudut. Ada apa? Ini tip. Ya, musisi pasti harus ada itu ya. Ini biar bisa calling-calling belakang. Oh, sekarang tidak fungsi itu wanita. Oh gitu. Ya. Before the call is working. Yes. Yeah, really? Long time ago. Long time ago. Still in Mario Rosa. Yeah. Ini ada mini bathtub kalau mereka biasanya. Tapi jarang mereka pakai kalau mandi nyemplung laut aja. Di kolam terbesar. Kolam terbesar. Seperti itu. Kemudian ini ada Thank you ya, thank you. Mr. Gray. ada toiletnya ada di sini. Di sini toiletnya. Ya. Oke, Oke. kita turun wanita. Boleh. Oke. Nah, wanita nanti posisinya ke Raka gini ya. Madap Oh tetangga. iya boleh. Silakan. Biasanya saya takut sama ruang masjid, tapi ini nggak menakutkan. Nah, Ini ruang mesin kami, workshop mesin, ruang desalinator air, dan lain-lain. Wow. Generator juga di sini. bengkel juga di sini, Bengkel juga semuanya di di sini. Itu suaranya pompa. Ini ada salah satu tempat cuci tangan, lemari freezer. Makannya Dora, Perbekalan roti, kalian. daging. Itu punya Dora semua ya? Enggak, ada dua jenis. Roti Mariam buat sarapan. Apa? Ini buah kita freeze karena tak belum matang. Jadi kita potong. Buah pisang. Karena kita berlayar sama orang Inggris. Jadi mereka sangat-sangat perlu. Sangat ini pisang. Kemudian ini ada sup buah salad. Nah, jadi kalau mau buat, Buka, Heeh. bisa diangkat. Oh, Ini jadi kita taruh perform. naik. Naik. Kita taruh. Jadi kalau perform bunyinya gede gitu ya? Iya, Wah. ya bener-bener kayak panggung. Kapalnya kita sulap jadi panggung. Jadi mereka akan perform nanti tanggal Besok besok. tanggal 24. 24. Jadi Harus jadi. ada apa namanya? Generator. Tapi suaranya yang enggak yang tapi Lembut. lebih smooth. Kan? Ya, 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 ya. Nah, ini yang hubungannya tadi apa namanya mesin desalinator Ecoline. Kita pasang waktu di Eropa, jadi ini salah satu jantungnya juga salah satu organ terpenting dari kapal. Karena tanpa air fresh water kita juga Nggak bisa gitu. betul. Kita proses mesin saja seperti ini. Banyak sekali pipa-pipanya. Nah, Jadi airnya dia di bawah, lalu ya dari keluar dari laut masukkan sini proses mesin. Ada tangki air di depan. Nanti tangki airnya Bu Anita pasti tidak menyangka kalau itu tangki air Oh, di ruang yang tengah, nanti kita bawa ke ruang sebelah. yang ini Kalau ini Bakau apa? ya? Bukan stigi apa? Santigi Santigi. Apa yang kita nemu aja terus Nemu biar aja terus. penasaran. buat sini buat pemanis di sini. Ya enggak ini kita. Biar aja sering ambil beberapa barang-barang yang gila-gila gitu. Tapi ini ada fungsinya nggak di sini? Tidak ada sih. Oh, kalau ini mesinnya ada. Nah, Mesinnya ada fungsi. ini ada. Kalau kayunya enggak ada. Kayunya Kan nggak ada. gini. Jadi kita kan berlayarnya ke samudra, perjalanan panjang dan lain-lain. Tapi kalau ada dia jadi Kemudian- manis. Kemudian kita nggak mungkin tuh kalau ada barang yang rusak kemudian kita servis atau kita bawa ke Bawa tempat keluar. tertentu. Kalau kita bisa perbaiki sendiri kita akan perbaiki. Maka dari itu banyak sekali Banyak alat-alat. peralatan di sini. Ini seperti mini asadware. Jadi Screwdriver, kalian semua di sini harus multi skill. multi skill, multi talent, Multi talent. multi yang ada dorong, ada gergaji apa kayu, besi, screwdriver, obeng, Obeng. kemudian gear, gunting, Wah, jadi semuanya rapi guys. semua
Ini ada, kalau ini kelebihannya Grey. Grey itu OCD. Oh. Grey itu kalau tidak pada tempatnya dia pasti Iya, marah-marah. pasti marah. Sedikit OCD kalau Grey. Tapi penyakitnya kalau Ibu Nova bilang ini penyakitnya Grey, tapi bagus. sangat-sangat membawa berkah. Berguna. Betul. Ini ada mata bor, kemudian ada las listrik di belakang. Jadi lengkap. Ini ada alat-alat bor, Gerinda, potong kayu, semua ada di sini. Nih, sedangkan selotip semua Selotip. semuanya rapi. Ini kelebihannya Grey. Rapi bener-bener rapi. Hebat. Seperti itu. Ada mur-mur di sini semua ada. Di dalam sini Di semuanya dalam ada sini. nih. Ini kabel tis dan lain-lain. Kabel tis, ya. Saya kenal ini semuanya. Ini Mur. penyekat mur Eh, baut yang panjang-panjang. Oke, itu aja nggak Banyak apa-apa. sekali, banyak sekali. Kalau aku suruh Dika bongkar, capek Dika. Terus belum lagi di kota yang sini. Ya ini balik tadi memanfaatkan peluang. Ada di sini juga, ini juga ada. Jadi karena semua tertata pada tempatnya, semua tahu ketika Betul. butuh gampang kita Betul. nyarinya. Kemudian ini oli-oli perminyakan di sini. Iya. Kemudian lem, segala macam lem ada di sana. Segala macam yang ada di sini. Mulai lem kayu, terus apa namanya? Pin yang instan. Ini pipanya dibuat begini sehingga nggak menakutkan. Ini pipa Cerobongnya ya? cerobongnya dari Mesin. Ah, Ada filter-filternya juga peredam biar enggak suara dan tidak panas. ini kayak aluminium foil ya. Betul. Terus keluar. Ah. Nah, yang paling bagus ini juga nih saya suka tempat sampah. Jadi semua sampah bisa dibuang pada tempat. Soalnya ini Bu Anita, karena kita biasanya potong di sini. Ah. Kita ini kan biasanya kalau mau potong apa biar kita tidak pegang gitu. Kalau partikelnya sampai jatuh ke lantai masuk ke bawah itu nanti ketika kita bersihkannya Lebih ini bisa susah. dibuka sih sebenarnya. Ah. Karena ini ini kan di tengahnya ini ada pipa besar buat baling-baling. Nah baling-baling itu pasti ada air masuk. Iya, Nah kalau partikelnya terlalu banyak nanti ke bawah kita yang bersihin. setengah mati. Sudah pernah soalnya saya waktu Iya. di Bali itu wah gila. Jadi ini penting nih, tempat sampah. sampah. Oke. Nah ini satu mulai dari atas ini sampai turun itu adalah baterainya. Jadi prosesnya dari solar cell masuk ke charger controller yang tadi yang digali, masuk lihat yang biru itu inverter Inverter namanya. yang itu, yang Sorry, dari charger controller langsung masuk ke baterai Baterai. inverter dibagi jadi buat 220 110 tegangannya dipisah-pisah. ampere-ampernya ya bisa Ampere-ampernya. semua. Jadi ada macam-macam ini kabelnya macam-macam. Iya. Instalasi listriknya saya yang terlalu banyak sampai ruwet. Semuanya bikin sendiri kalau misalnya ada persoalan ya. Kalau nggak Ben Grey, kalau saya ini yang grup ejek-ejek. Oke. Ini yang saya mau tanya Mas Dika. Apa? 12, 100, Oh 200. ini apa namanya? Ini tempat tangki Dexlight, tangki solar. Oh. Ini karena kita kan juga tidak ada barometernya di atas sehingga kita pakai Bikin sendiri, iya, manual. bukan memang kita tandain sendiri. Tandain sendiri. Nah kalau kapal kan harus seimbang wanita, nggak mungkin tangki di sana aja. Jadi ada tangki di sana, Ada tangki di lagi sini. sini. Kemudian baterainya ada di sana, generatornya berat, dikasih baterai sedikit di sini. Oh ya satu lagi, karena mesin ini juga ketika jalan ada kinetiknya juga, kita ada beberapa ubah di sini. Di dalam ada baterainya juga. Jadi kalau mesinnya jalan, Yang pakai walaupun kincir kita atas mesinnya tadi. jalan, kita tetap dapat baterai. Pakai kincir tadi. Bukan, ini kan mesinnya jalan. Oh, kinetik dari bawah. Betul, ini kan ada yang muter mesinnya. Oh, Nah iya, kita iya. sikat juga untuk ambil baterai. Jadi kita benar-benar Memanfaatkan energi. memanfaatkan energi yang ada. Walaupun memang keluarnya asap karbon dioksida atau apa, tapi kita masih dapat energi untuk Menggerakkan. malamnya kalau tidak jalan, listrik kita masih dapat.
kapal. Jadi listrik dapat dari energi kinetik yang dari bawah, dari mesin, dari angin, sama dari matahari. Ya. Jadi gimana, salah satu Mbak Nova bilang kita menyuarakan tentang krisis iklim dan lain-lain, tapi kalau perahu kita yang kita hidup di sehari-hari di dalamnya tidak ramah lingkungan juga ya buat apa? Buat apa? Munafik dong. Iya. Jadi memaksimalkan apapun. Iya. Mantap. Sebenarnya latar belakang Grace sama Mbak Nova apa ya? Nanti kita bicara di atas ya. Yang bawah. Ini Dora, morning Dora. Ini Dora. Kita masuk lewat sana aja ya. Ya. Halo Raka. Halo Bu Anita. Kayaknya sama ya Bu Anita. Oh sama. Ada lagi di sini. Ada. Ada lagi Dora. Wah. Ini kamar kru, ruangan kru. Yang dulunya ini adalah ruang simpan ikan, fish room. Jadi ini dulu kapal ikan. Dulu kapal ikan, namanya Maria Rosa. Jadi, Namanya? Maria Rosa. Maria Rosa. Dibuat 1947 oleh Jerman. Maria Rosa itu dari 1947 oleh Jerman. Oleh Jerman dibikin setelah perang 47 kan pasca perang PD2. Perang dunia kedua. Dia dibikin salah satunya tujuannya dibikin Maria Rosa ini adalah untuk meningkatkan ekonominya ditingkatkan. Kan 45 Jepang menyerang. Betul. Bom Hiroshima Nagasaki. 47-nya ini dibuat Maria Setelah itu, Rosa. setelah memang mungkin dunia mendeklarasikan perdamaian atau apa saya tidak tahu. Yang jelas ini dibikin untuk meningkatkan ekonomi Jerman pada saat itu sehingga mereka melaut membuat Maria Rosa ini. Kapal ikan satu tiang menggunakan. Nah, sampai tahun 90-an akhirnya ini kapal tua disulap menjadi kapal angkut jasa. Kapal-kapal apa namanya, jasa-jasa seperti yang di Labuan Bajo seperti itu. Iya. Tapi cuma Eropa aja di Eropa. Di tahun 2019 Maria Rosa masih tetap namanya Maria Rosa ya. Dibeli oleh Bapak Gede dan Bapak diganti namanya menjadi Tahun berapa tadi? 2019. ya. Setelah 90-an dia berlayar menjadi berubah fungsi alih fungsi menjadi kapal jasa. 2019 dibeli oleh Bapak Gede dan Ibu Nova menjadi nama Arka Kinasi dan mempunyai visi untuk kendaraan kemanapun mereka pergi selama menyuarakan tentang krisis iklim dan kemanusiaan dan karena sebelumnya Bapak Gede dan Ibu Nova itu 2019 dia sudah kolaborasi bersama 2009 sorry. Dia kolaborasi bersama mulai 2009 dia ketemu Ibu Nova musisi dari Malang, Gede musisi dari Spanyol. Akhirnya mereka kolaborasi. Kalau Gede basicnya perkusi, Ibu Nova penyanyi. Mereka dalam bermusiknya menyuarakan tentang krisis iklim nomor 1, cinta lingkungan, kemudian kemanusiaan dan Kebudayaan. Jadi akhirnya mereka banyak sekali tur Eropa Amerika, mereka bercerita. Tapi yang kita lakukan, kita nyanyikan tentang lingkungan. Kita selalu naik pesawat. Terus gimana, buat apa? Ya udahlah kita kemanapun kita pergi Pakai perahu. Wah. Ini juga banyak sekali. Mereka sebenarnya bukan pelaut ya Bu Anita. Makanya Nenek di moyangnya yang pelaut, nenek moyangnya Bu Nova. sehingga di sini sangat banyak sekali buku-buku tentang laut Iya. semua. Kayak gini nih. Mulai tentang apapun sejarah laut, bagaimana laut, filosofi laut, tentang apa. Terus kemudian ada buku tentang bajak laut dan lain-lain. Tentang Popeye nggak ada nih. Jadi Iya. Captain James Cook juga ada di situ. betul. Oh, ini
perpustakaan yang masih hubungan dengan laut. dengan laut. Kalau saya nggak menemukan buku romantis cinta-cinta novel Indonesia di sini. Saya juga nggak suka baca itu kok. Ini Under the Black Flag, ini Pirates, salah satu buku favoritnya Gri, sampai jelek. Nah, kalau yang di sampingnya Bu Anita ini salah satu kita bilangnya bang, kamar ruangan satu floor, atas atau bawah terserah yang menguasai satu itu. Di sini ada juga, sini ada satu juga kamar sini, tapi nggak kosong. Nah, di sini tempatnya band. Di samping sini agak loncat. Oh, wanita. Ternyata besar. Ini tempat saya. Nah, ini tempatnya Mas Dika. Halo Sarah. Nah, ini tempatnya Raka. Kemudian ini tempatnya Sarah. Oh, ini tempatnya Sarah. Nah, kalau ke atas balik lagi ke dapur. Ini tempatnya Ini Raka. Raka. Nah, kita bikin kabinet besar ini baru. Sebenarnya ada tapi nggak kayak gini, tapi ini lebih diperbagus lagi, beda ukuran, beda model. Di sini ada drumnya, drum setnya keren, seperti lipat. Di sini ada gitarnya Mbak Nova, di sini ada layar cover layar, P3K, percedasan kabinari, kemudian apa namanya spray sheet. Semuanya di situ. Jadi semuanya bisa rapi. Saya tadi bilang, terus kemudian tandon airnya di sini. Oh, itu. Di bawah sini ini tandon airnya di situ. Jadi ya, air fresh waternya dari belakang masuk ke sini. jadi ketutup. Betul. Letter L Terlindung gitu, dia. sampai sini. Ini bisa diambil. Itu. Ya, kan tidak menyangka, jadi Iya. sebenarnya kabinetnya ngikutin tandon Iya, air. kabinetnya ikutin tandon air sehingga dia jadi rapi. Desainernya siapa? Room Kalau desainer. kapalnya memang berubah itu ketika Maria Rosa 90-an, 98. Tapi ada beberapa ornamen-ornamen seperti kabinet bentuk bentuk yang lebih detail-detail Gri sama mereka lah harganya. Karena memang mereka pengen Iya. kapal itu seperti rumah Betul. gitu ya. Dan satu lagi yang paling penting adalah seaworthy. Seaworthy itu oke, semua bisa masuk. Tapi ketika kita di Pasifik, ketika dapat ombak dan gelombang besar, apakah semua barang ini bisa terposisikan dengan fungsinya? Makanya tadi kalau wanita lihat ada mejanya itu pasti ada kayak itu kan kalau misal kita ombak besar barang dia Oh, tidak iya. jatuh. Komputernya Gre kan tadi kayak Ada penahannya ya. itu fungsinya. Nah, yang maksud kita seaword. Jadi dulu Maria Rosa sebelum 2012 interiornya itu ada TV LED-nya besar gitu. Di Geli juga ada TV LED. Tapi itu kan yang kita maksud itu tidak seaword. Bagaimana kalau kita kena badai, terus ada air laut yang masuk, kan itu sangat-sangat tidak seaword. Iya. Ini nggak laut banget lah, nggak mungkin kita bisa jalan cross samudra. Tapi kalau kondisinya seperti itu, mereka lepas ada yang bisa bantu. Makanya detailnya bisa sampai hari itu ya juga karena mereka band dan kru. Karena berdasarkan pengalaman juga, Betul, jadi sehingga kayak akhirnya ada pengembangan sana sini. nah, dulu tuh kabinetnya nggak seperti ini. Dulu tuh cuma tinggi gini aja. Ya. Ketika ada badai, nah kemarin pas badai Seroja kalian di mana posisinya? Kami di Bali. Bali ya. Di Bali. Kami habis putar Bali. Itu juga lumayan ngeri waktu kita badai Seroja itu kita sebenarnya badai Seroja itu rencananya kita ada di Labuan Bajo. Persis tanggalnya persis. Tapi karena kami ada trouble ketika kami muter Bali, sehingga itu seperti trouble yang menyelamatkan. Iya. Persis tanggalnya waktu badai itu harusnya kami harus ada di Labuan Bajo. Makanya Jadi sang pencipta juga bisa memanuver keadaan. betul. Sehingga kalian bisa. Seperti itu ya, Bun. Jadi kita punya rundown jadwal kemana. Iya. Presisi sekali. Maksudnya detail rigid sekali. Tapi ternyata
PPKM ada bla 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 bla. Jadi kayak mundur sehingga kita ambil hikmahnya. Ternyata salah hikmahnya kita diselamatkan oleh jadwal itu oleh kalian di sini yang sama kayak karena kalian ngisi lingkungan jadi memang nggak pakai AC. Nggak pakai AC, ini benar-benar menggunakan. Ya, gimana juga kalau panas pakai ini. Betul. Ini ada exhaust di setiap sudut ada exhaust. Dinaikkan ke atas ada kipas angin, pasti ada exhaust. Jadi sirkulasi udaranya cukup, walaupun ini tertutup rapat. Iya, tapi ada sirkulasi udaranya. Betul. Ya. Halo. Saudaranya Selin. Helen. Oke, kita naik lewat sini ya. Terserah mau sebentar. Masih masak. Oke, udah. Oke, bentar lewat sini bentar. Mulai ya. Sehatnya bentar-bentar saja nih. Dua-duanya. Ya kakak. Buat nyicip-nyicip tuh ya. Nyicip-nyicip tuh kalorinya lebih banyak tuh. Nah, gimana? Menyenangkan bukan room tour di Arga Kinari sama Mas Dika hari ini? Dan ini membuat saya ingat catatan di buku Kejadian yang ditulis oleh Musa. Di Kejadian 6 ayat 15, Allah menyuruh Nuh membuat bahtera dengan panjang 300 hasta atau 134 meter. Lebarnya 50 hasta, itu sama dengan 22 meter. Dan tingginya 30 hasta, itu sama dengan 13 meter. Jadi kalau para ahli bilang volume kotor bahtera Nuh itu kurang lebih 40 meter kubik. Itu hampir sama dengan kapal pesiar Titanic. Kalian bisa membayangkan kan room tour dengan kapal Arga Kinari saja begitu menakjubkan. Apalagi kalau nanti kita bisa room tour di bahtera Nuh. Gimana ruang keluarganya Nuh, dimana ruang untuk hewan-hewan yang mewakili dunia satwa. Sampai jumpa. Nyambut sang surya yang bintang utama yang karina yang angin sekorok itu hari sampai setunipo kersane sa yang kayu maring yang saking kulonnya kersane prawing sun sakut layar saking kulon